Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Seni batik merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Seiring perkembangan waktu, seni batik mengalami banyak perkembangan yang luar biasa. Kalau kita dulu mengenal seni batik merupakan seni batik klasik, untuk saat ini seni batik sudah banyak mengalami perkembangan sesuai dengan kreativitas para seniman batik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang tentang seni batik lukis bersama dengan komunitas Mantapol atau MAPO, yaitu komunitas seniman batik lukis yang pada kesempatan ini akan mengadakan sebuah pameran virtual dengan tema One Design One Product. Nah, sebelum kita memulai bincang kita pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir pada siang hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Andes Guntur Sasono. Beliau lahir di Nganjuk pada tanggal 2 Maret tahun 1966 dan beliau adalah koordinator MAPO. Beliau seorang seniman batik dan juga guru di salah satu SMA Negeri 1 Kauman, dan sudah beberapa kali mengadakan pameran batik lukis baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Bahkan Pak Guntur ini juga sudah digandeng oleh desainer internasional seperti Ivan Gunawan dan juga Oscar Lawalata. Kemudian yang kedua ada Bapak Heru Susanto MPD. Beliau juga seniman batik lukis Ponorogo. Beliau lahir di Pacitan pada tanggal 8 Maret tahun 1970. Beliau juga seorang guru seni budaya di SMA Negeri 1 Badekan dan sudah beberapa kali mengikuti pameran baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Imam Subandi. Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 11 Mei tahun 1975. Beliau seorang seniman batik lukis, pemahat relief, dan juga pematung serta pelukis. Dan yang ketiga ada Bapak Mimbar SSN. Beliau lahir di Ponorogo pada tanggal 7 Oktober tahun 1980. Beliau juga seorang seniman batik lukis dari Ponorogo dan guru di SMK Negeri 1 Selawe. Baik, selamat siang Bapak-bapak, kabar sehat semuanya? Selamat siang. Tetap semangat. Tetap semangat meskipun di era pandemi COVID-19. Kita tetap eksis. Tetap eksis, ya. Tentu saja tetap berkreativitas. Nah, ya. Baik, ini saya ingin tanya yang pertama kepada Pak Guntur sebagai koordinator MAPO. Iya. Sebenarnya apa sih Pak yang mendasari para pelukis atau para pembatik lukis ini untuk membuat sebuah batik dengan kreativitas yang berbeda, yaitu dengan lukis? Kalau kita kenalnya dulu batik tulis, batik cap dan sebagainya. Mengapa kok mengambil batik lukis? Ya. Silakan Pak Guntur, mungkin bisa dipaparkan lebih jelasnya. Alhamdulillah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Bu Sari, kenapa tadi pertanyaannya kok batik lukis ya? Iya, awalnya batik lukis itu dibuat dari ide yang seperti apa? Oh iya. Gini, saya mau cerita sedikit ini ya. Kalau kita dengar kata batik itu, bayangan kita pasti batik klasik dari era-era apa? Daerah Jogja, Solo. Itu pasti begitu lah. Karena di era yang milenium ini, karena kan anak-anak muda sekarang itu kalau mendengar klasik itu nggak nyambung. Nah, akhirnya supaya anak-anak muda itu bisa mencintai batik, itu kita harus membuat inovasi bahwa batik itu sebetulnya mudah, tidak ribet, tidak usah pakai pakem, bisa. Akhirnya apa? Pakai batik kontemporer. Nah, salah satunya di batik lukis itu ya. Tekniknya hampir sama dengan tulis. Cuma kalau yang batik lukis itu bisa lebih ekspresif, lebih bebas tanpa pakem. Tekniknya juga bebas, temanya juga bebas. Jadi mungkin mengandung unsur-unsur yang nggak rumit gitu ya. Nah, kalau umpamanya tekniknya pakai kuas atau diciprat, nah berawal dari situ akhirnya anak-anak muda itu tertarik dengan batik. Nah, kata-kata batik itu tidak bayangannya nggak rumit gitu. Nah, gitu. Pertama itu. Monggo yang lain.
Mungkin Pak Heru punya Nah, yang lebih Yang- detail apa tadi? tentang batik lukis itu awalnya seperti apa? Baik, terima kasih. Sebelum saya sampaikan tentang batik lukis, ini ada yang lupa bahwa momen kita, event kita ini sebenarnya ada kaitannya dengan hari yang luar biasa bagi kita. Makanya itu Hari Batik hari Nasional. batik yang nanti jatuh pada tanggal 2 Oktober. Makanya senyapang kita bisa berbincang-bincang di sini, saya ucapkan selamat Hari Batik Nasional. Mudah-mudahan batik semakin berkembang, jaya, dan mendapat tempat yang luar biasa di hati masyarakat. Tentang konsep batik lukis, sederhana saja sebenarnya. Kalau kita melihat kegemaran atau katakanlah kita menyimak kegemaran masyarakat, masyarakat kita itu sebenarnya kan kalau di anak-anak muda terutama kaum milenial, hari gini kok masih pakai batik. Nah, pertanyaannya seperti itu kita tepis bahwa sebenarnya batik lukis itu bisa mengalahkan yang lain. Bisa untuk fashion, bisa untuk penghias ruangan, bisa untuk pemanis apa saja. Asalkan, nah ini betul-betul dibuat oleh orang-orang yang tahu akan batik lukis gitu loh. Jadi makanya kita lahir, komunitas batik lukis ini lahir sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Batik itu hanya gini. Padahal sebenarnya batik lukis itu bisa menjadi, atau batik bisa menjadi sesuatu yang sangat kontemporer dan digemari oleh masyarakat. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya batik lukis itu punya istilahnya Pak, touch sendiri gitu ya Pak? Iya, Ya, Pak. punya touch rasa. Tes. Oh, ya, tes. punya rasa sendiri. Cipta rasa sendiri. Cipta rasa sendiri, jadi lebih kreatif mungkin, lebih inovatif dan Lebih harapannya ekspresif juga. lebih ekspresif. Iya, oke. Terus apa Pak yang melandasi adanya komunitas batik lukis Mako ini? Jadi kita semuanya di sini tergabung dalam seniman batik lukis Mako. Apa yang melandasi lahirnya komunitas Mako ini Pak? Mengapa kok harus ada komunitas Mako itu? Mantap pol kan? Mungkin ini yang bisa menjawab Masa? Iya, sang koordinatornya. koordinator. Nah, Sang koordinatornya kan ini. Iya. Ini berarti embrionya. Iya. Kejujuran ini. Iya. Embrionya kan dari Pak Guntur, nanti kita bisa menambah. Enggak gini loh. Biasanya gini loh. Nama itu kan kadang-kadang kan ada bilang apa arti sebuah nama gitu. Tapi di balik itu kadang-kadang nama itu penting. Iya. Karena dengan nama kita terkenal. Kita Pak. dikenal. Iya. Tidak. Dulu gini, ceritanya gini. Kita bincang-bincang seni itu kan sangat terbatas ya. Kita temannya komunitasnya belum luas. Kita punya teman dari Madiun dan Ponorogo, Madiun dan Ponorogo, terus Madiun dan Ponorogo, akhirnya kan Madiun Ponorogo. Nah, ternyata komunitas kita setelah berkembang, nah kok berluru dok. Akhirnya kan Iya. ada Pacitan ya disebut ya, Iya. Malang, terus Blitar, Kediri, Magetan, banyak sekali. Akhirnya Mako ini kan hilang. Iya. Nah, makanya Makonya di P-nya ditambah 2 jadi dulu satu terus tambah 2 Mako. Nah, kok tetap Mako padahal sudah banyak. Makonya ganti Mantap Pol. Jadi tetap Iya. Mako. Jadi ini untuk senimannya tidak hanya Madiun Ponorogo. Jadi namanya sudah tadinya apa arti sebuah nama sekarang betul-betul penting. Iya. Namanya Atau Mako mungkin nanti Mantap Pol. bahkan seluruh Jawa Timur Pak ya. Alhamdulillah. Semoga Harapannya nanti seperti seniman itu. batik lukis Iya. yang lain bisa bergabung. Baik, kemudian kembali ke batik lukis Pak. Apa yang membedakan antara batik tulis yang kita kenal kan ada batik tulis, ada batik cap, ya, ada batik sekarang yang banyak yang cipratan. Bahkan kemarin saya melihat di televisi itu yang pakai sapu lidi itu Pak. Ya, ya. Nah ini apa yang membedakan dengan batik lukis? Monggo sapa sing anu? Monggo. Mungkin Pak Imam saya, Subandi, iya, nggih. saja. Kalau menurut Pak Imam Subandi apa yang membedakan Pak? Ya aku bareng kok. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya sih batik itu semuanya sama, cuman teknik kita itu kalau lewat seniman batik mungkin idenya itu lebih luas. Jadi mungkin ada pesan moral atau penyampaian ke masyarakatnya gimana, apa gimana gitu. Terus
kembali lagi ke tadi masalah apa terbentuknya Mapo itu ada cerita sedikit tadi ada yang lupa. Kemarin itu waktu Mapo ini sebelum dibentuk, Pak Guntur itu kan mau pameran ke ini Madiun. Terus ngobrol-ngobrol sama teman-teman, terutama saya, ngomong-ngomong masalah itu. Peninggalan Amriyah ya, almarhum itu belum ada batik lukis itu. Terus kita ayo bikin ini ke pameran gitu. Nah, akhirnya kita bikin acara itu jaring teman-teman, akhirnya alhamdulillah bisa sampai pameran. Pameran Madiun itu. Iya. Tapi ya itu alhamdulillah masyarakat itu tanggapannya bagus. Terus akhirnya berkembang sampai sekarang. Saya sendiri sebenarnya belum begitu bisa batik sebenarnya. Terus kena virus Pak Guntur. Saya di era-era terus akhirnya ya belajar. Terus dengan sedikit pengetahuan masalah seni, pesan moral itu akhirnya saya ikut-ikutan. Saya cuman ini pendukung. Tapi karyanya Pak Imam sudah luar biasa. Iya. Oke, Pak Guntur sendiri mungkin ada yang beda dari tadi ya antara batik tulis batik sebetulnya sama saja, cuma yang membedakan mungkin objeknya. Objeknya kalau batik lukis itu kan bisa lebih bebas tadi ya, umpamanya bisa menceritakan sesuatu fenomena maksudnya gitu. Terus tekniknya juga beda, maksudnya bedanya sedikit ya. Sebetulnya kan batik itu intinya malam panas digores ke kain terus dikasih warna dan seterusnya itu sudah batik. Tapi kalau tanpa malam, tanpa lilin, nah itu jangan dimasukkan batik, itu bukan batik. Jadi hampir sama sebetulnya. Ya. Jadi tetap menggunakan lilin, Pak. Terus lagi satu bentar. Yang batik lukis itu kan ada dua, ada yang seni murni, ada seni terapan. Nah, batik lukisnya bisa dipajang di figura atau untuk hiasan dinding. Kalau batik tulis seperti selendang, jarit itu kan nggak bisa, serapan hanya bisa dipakai. Bisa kalau ditempelkan di dinding bisa, tapi kurang ya. Enaknya dipakai itu bedanya seperti itu. Monggo Pak Heru. Terus ini Bu maaf nambah satu. Apa itu istilahnya kalau batik lukis itu kalau menurut saya pribadi itu lebih banyak ini karya yang tertuang. Kadang-kadang kalau pas melukis itu kadang ada kejenuhan. Nah itu bisa dituangkan lewat batik lukis ini. Nah, bisa tersampaikan itu masyarakat bisa kena. Terus istilahnya lebih luas lah. Sesuai dengan ekspresi. Iya. Berarti saya bisa nambah lagi yang sesuai dengan tema tadi. Harapannya bukan desain berproduk. Iya betul. Nah itu bedanya kalau lukis itu Tidak tanpa bisa, pola, tanpa nggak ada pola, jadi Iya. gambarnya ekspresi. Hanya produk satu, desainnya satu, jadi produk satu. Jadi apa ya? Satu desain, satu produk. Iya. Jadi tidak bisa diulang. Nggak bisa diulang. Monggo Pak Heru. Pak Heru mungkin punya. Kalau kita berbicara tentang batik lukis, tentu kita akan berbicara tentang pembeda, pembeda dengan batik tulis atau batik yang lain. Jadi gini, kita memang bisa sebenarnya kalau kita arahkan bahkan ke pola-pola yang sangat tradisional, mulai Tirto Tejo, kemudian Wijaya Kusuma, kemudian Parang Menang, Parang Centung, Parang Jenggot, Parang Sunda dan sebagainya, itu bisa. Tetapi kecenderungan para pegiat batik lukis ini memang kecenderungan untuk berekspresi. Jadi kalau terpaku pada satu pakem itu biasanya ini yang berontak. Nah, kebebasan inilah yang memang yang terbangun di hati para pembatik lukis itu ya memang kebebasan itu. Ya memang bisa saja suatu saat modifikasi. Jadi kita arahkan juga bahwa polanya tetap ke tradisional, tetapi tekniknya itu kita menggunakan lukis. Tetapi ingat bahwa yang disampaikan oleh teman saya tadi, one design one product, ini yang menjadi catatan. Kalau saya disuruh, Pak, tolong Pak Heru bikinkan lagi seperti itu, mungkin saya bisa angkat tangan. Mungkin saya bisa angkat tangan. Meskipun bisa, tapi saya angkat tangan duluan. Gitu. Terus kemudian gini, tentang
tadi juga disampaikan tentang cita rasa. Memang ya kalau bisa kita itu menambah taste, menambah rasa biar semakin generasi kita itu semakin cinta terhadap batik. Tidak ada batik yang desain itu tidak ada. Bahkan batik itu bisa menjadi sesuatu yang sangat elegan. Oke. Terus masih membicarakan tentang batik lukis. Berarti tidak ada pakem, Pak ya? Oh, enggak ada. Jadi kita bebas berekspresi gitu dengan batik lukis itu. Tapi untuk gini catatan Mbak, catatan gini. Tadi juga disampaikan bahwa harus ada malam. Malam itu apa? Untuk perintang warna. Nah ini pakemnya ya di sini tekniknya di pakemnya harus ada perintang warna. Dari apa? Malam yang sudah dipanaskan dan sudah dicairkan. Jadi pakem tadi mengarah pada teknik. Nah, yaitu ada perintang warna. Nah, masih membicarakan tentang batik lukis yang tadi sesuai dengan ekspresi pelukisnya, Pak ya. Iya. Media apa, Pak, yang paling sering dipakai untuk batik lukis? Nah, yang umum biasanya ya memang kain. Nah, kain itu ada tingkatannya yang umpamanya kita sebut merek apa ya? Merek apa? Jenisnya saja. Jenisnya kain katun. Kalau jenisnya memang katun, semuanya harus 100% katun. Soalnya kalau nggak katun itu umpamanya polister itu ya, warna nggak bisa masuk. Jadi harus katun 100%. Kalau mereknya sudah umum ya, ada Prima, Primissima atau Sutra bisa. Kalau masalah media itu bisa kain, terus inovasinya sekarang ada yang media dari kayu. Oh, dari bisa kayu yang bisa menyerap warna. Tapi tekniknya tetap pakai malam panas. Tetap pakai. Atau direbus istilahnya dilorot itu. Medianya itu. Oke. Terus satu kali kita mengerjakan batik lukis itu butuh berapa lama? Nah, itu relatif. Relatifnya umpamanya gini, tingkat kesulitan kita rumit. Kalau rumit otomatis kan ya lama sekali. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bahkan ada yang kalau batik lukis itu malah ada yang 1 bulan baru selesai. Jadi nggak ada patokan waktu. Umpamanya, kadang-kadang kan saya ditanya gini tuh ya, ini sehari dapat berapa lembar? Wah, saya tersinggung itu. Ada kok pertanyaannya itu loh, sehari dapat berapa lembar? Kan pertanyaannya harusnya 1 lembar itu berapa hari? Bisa seminggu, bisa 2 minggu, sampai bahkan 1 bulan. Nah, jadi relatif kalau masalah waktu. Kalau moodnya sedang kuat, 2 hari cukup. Iya. Kalau sedang mood gitu ya, Pak, 2 hari aja sudah cukup. Ya. Terus selama ini tantangannya apa, Pak, dalam proses membuat batik lukis? Ya, monggo yang lain. Monggo Pak Imam mungkin. Pak Imam. Ya. Kalau tantangan sih sebenarnya kadang-kadang banyak ya. Satu, kadang-kadang kalau saya sendiri itu permasalahannya itu kadang-kadang kalau nggak punya cerita atau ada permasalahan apa itu jarang bisa tertuang. Gitu. Yang pertama itu. Kedua, kadang-kadang kita punya ide, punya ini kadang-kadang bahannya nggak ada. Ketika ada ide tidak ada bahan. Satu itu. Nah, kadang-kadang cuman ini aja, kadang cuman kita sket aja, entah nanti kerjainnya kapan nggak tahu. Masalahnya ya itu tadi, balik lagi ke batik lukis. Kadang-kadang saya berpikirnya bukan ke batik lagi, malah ke lukisnya. Masalahnya itu yang saya angkat seninya. Ya, seninya. Jadi itu kadang-kadang pengennya malah batik lukis itu sejajar dengan lukisan. Gitu loh. Iya. Itu kan lukisan ciri khas Indonesia. Nusantara, maksudnya gitu. Itu aja sebenarnya. Iya. Pak Heru mungkin ada tantangan tersendiri, Pak. Kalau berbicara tantangan, semua pekerjaan tentu ada tantangan. Nah, tantangan untuk batik lukis ini kalau saya yang pertama tadi sampaikan tergantung moodnya. Ya mood itu tantangannya. Mood membangun mood itu membangun dan menjaga. Iya, membangun dan menjaga mood. Ketika mood itu sudah ada, ya sudah ada, kita tinggal eksekusi. Ya eksekusi. Udah gelinding saja. Lah mood tadi sebenarnya kan hubungannya dengan inspirasi juga. Jadi
inspirasi, ide itu loh yang tantangan terberat. Makanya kita tidak hanya terpaku pada satu ini aja, sudah puas dengan ini, batikku sudah bagus. Padahal kita mau yang lebih lagi, lebih apanya, lebih konsepnya, lebih eksplorasi bahan alatnya, mungkin lebih pada finishingnya. Itulah tantangan-tantangan. Ya. Oke. Terus untuk harga batik sendiri, Pak, batik lukis itu harganya biasanya orang kan wah ini mesti mahal ini kan gitu. Bagaimana Pak dengan harga batik lukis sendiri itu apa yang membuat dasar untuk seorang seniman itu menghargai hasil karyanya itu? Gini ya. Kita bicara masalah harga itu hubungannya dengan seni. Iya. Sebetulnya kalau wilayah seni itu kalau dihubungkan dengan harga itu gimana ya? Bukan nggak sama dengan pedagang gitu. Ya. Kalau pedagang umpamanya gini ya, kita kulaan berapa, terus dijual berapa, terus untungnya berapa. Kalau seni kan nggak bisa. Loh, kecil kok mahal. Jadi yang dijual itu nilai seninya, karena di situ banyak ide, banyak filosofi, terus sehingga dengan karya itu tadi yang mengkonsumsi, yang istilahnya yang membeli itu kan punya kebanggaan tersendiri. Yeah. Jadi kalau sudah seperti itu harga itu nggak ada ukurannya, nggak ada standar. Nggak ada standar. Bisa apa lebih tinggi gitu. Jadi mungkin gini Mas Ali, yang namanya orang berdagang itu kan ada dua. Yang pertama ada penjual, yang kedua ada pembeli. Ketika dua-duanya itu sudah ada kesepakatan harga, itulah terjadi jual beli barang. Tetapi beda dengan ini. Dengan seni kesepakatannya itu sulit sekali. Ya, jadi ukurannya itu loh ya yang sulit ukur, karena ini seni bukan barang yang memang sudah ada patokan harganya. Makanya kalau kadang yang ditanya ini harganya kok bisa mahal, katakanlah gini, lukisannya lukisannya si A misalnya, saya sebut almarhum sang maestro misalnya, Avanti, itu sampai ratusan juta, mungkin bisa saja sampai miliaran. Mungkin orang awam gini saja kok mahal. Nah ini kan memang perlu pemahaman. Yang menilai harganya itu siapa? Ya ini loh, penikmat ini, penikmat. Jadi bisa saja lukisan sangat mahal. Batik juga bisa begitu. Terus menyikapi ini Pak, kesan masyarakat yang ternyata seni batik lukis itu mahal ini. Bagaimana sikap komunitas batik lukis untuk menghadapi masyarakat yang masih punya pandangan bahwa batik lukis itu mahal? Berarti memang perlu sosialisasi, mengenal atau edukasi ke masyarakat bahwa memang batik lukis, seni batik lukis itu ya memang seperti itu, umpamanya enggak sama dengan yang barang-barang lainnya. Jadi ada edukasi kenapa ini kok harganya bisa enggak terbatas, itu kan memang perlu ada edukasi. Iya. Terus baik Pak, ini pertanyaan terakhir. Apa sih sebenarnya ekspektasi atau harapan terbesar dari adanya batik lukis ini Pak? Gini ya, harapannya itu umumnya itu kalau kita punya komunitas yang seperti ini umpamanya Makbul ya, harapannya bisa nanti levelnya meningkat ke Jawa Timur, bahkan Indonesia, bahkan nanti sampai membumi. Istilahnya membumi itu ya seluruh dunia itu bahwa batik lukis itu sudah betul-betul familiar gitu. Semuanya mengenal batik lukis. Monggo yang lainnya monggo. Pak Imam. Ya harapannya ini batik lukis itu bisa luas ke masyarakat, anak-anak itu bisa mengenal batik, belajar batik. Terus harapan terbesarnya yaitu tadi mensejajarkan batik lukis itu sejajar dengan harga lukisan. Paling enggak itu. Harapan terbesar dari batik lukis ini sama dengan Pak Guntur, yaitu batik semakin membumi. Jadi kita tetap berjalan batik lukis ini, komunitas kita tetap berjalan, karyanya tetap semakin membumi dengan tidak mengesampingkan batik
tradisional Betul. atau klasik bersama-sama. Jadi sama-sama Di levelnya seiring nanti. gitu ya, Iya. seimbang. Jadi bisa dikatakan menambah hasanah Iya. batik gitu Iya, ya. betul. Sejajar. Iya, oke. Demikian bincang kita tentang batik lukis bersama dengan komunitas batik lukis Mapo dengan tema One Design, One Product. Selamat Hari Batik Nasional. Saya sebagai moderator Sari Rahmayani, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.